وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته الذين يتبعونه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah alumni, jamaah daurah travel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita bisa melakukan segala rutinitas kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan tentunya yang terpenting dari itu semua kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Di antaranya kita bisa menghadiri atau mengikuti pengajian rutin ini meskipun secara online, dan tentunya kita bisa menghadiri atau mengikuti kajian ini dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ada keinginan, ada kemauan untuk menghadiri, dan tentunya keinginan untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kajian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ummahatul mukminin, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan juga kaum muslimat dimanapun berada, yang senantiasa berusaha istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dengan baik dan benar, dan tentunya kita bisa mengamalkan ajaran kita dengan baik dan benar hanya dengan satu cara, yaitu dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mengikuti kajian-kajian agama yang diajarkan pada kajian-kajian tersebut, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, para ulama kita terdahulu, dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan, kajian kita atau tema kajian kita pada malam hari ini yaitu amalan-amalan hati. Sebelum kita masuk kepada pembahasan apa saja amalan-amalan hati, mungkin ada baiknya perlu disampaikan apa itu yang dimaksud dengan hati. Kalau hati ini bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Adapun hati di dalam bahasa Arab adalah qalbun. Kata qalbun itu sendiri
diartikan secara bahasa bisa berarti sesuatu yang terbalik. Sehingga disebutkan oleh para ulama kenapa hati itu dinamakan qalbun. Disebutkan di antara alasan kenapa dinamakan hati dengan qalbun, karena qalbun itu, hati itu gampang berubah-ubah. Hati itu sangat gampang berubah-ubah. Sangat gampang berbalik. Yang tadinya ingin ini tiba-tiba berubah jadi ingin yang lain. Ini hati. Dalam urusan dunia pun sama seperti itu hati kita. Misalnya masalah makan. Ya tadinya ingin makan, misalnya contoh ya, nasi goreng. Tiba-tiba kemudian berubah, hatinya ingin makan sate atau nasi kuning atau yang lainnya. Ini hati, gampang berubah. Disebutkan kenapa dinamakan hati itu dengan kolbun, karena hati itu diletakkan terbalik. Ya, hati itu kalau kita lihat ya, atau kalau bahasa tanya jantung. Jadi pengertian nanti juga akan disampaikan apa yang dimaksud dengan kolbun di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat hati itu dikatakan oleh para ulama posisinya seperti terbalik. Kalau kita lihat zaman sekarang itu digambarkan hati itu seperti love, ya, seperti kerucut, namun diletakkan terbalik, makanya dinamakan hati. Ini terkait dengan hati. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah definisi daripada hati itu sendiri seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hati itu punya dua makna. Ya, tadi kenapa hati dinamakan kolbun. Sekarang pengertian dari hati atau kolbun. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya hati itu punya dua makna. Makna yang pertama yaitu makna hissi, yaitu hati yang berwujud, hati yang berbentuk, ada bentuknya, ada wujudnya. Maka yang dimaksud dengan kolbun atau hati yang berwujud itu jantung. Yaitu jantung yang ada pada dada manusia atau di sebelah kiri dada manusia. Ini makna hati, ya, dari makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga para imam yang lainnya. Kemudian makna yang kedua, kolbun dengan makna maknawi. Makna maknawi maksudnya makna tidak ada wujudnya, tidak berbentuk. Tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Dan ini berkaitan atau terikat dengan bagian yang diturunkan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ruh. Jadi dia berkaitan dengan ruh. Berkaitan dengan ruh dan fungsinya untuk memahami sesuatu. Untuk mengenal dan memahami sesuatu. Ini definisi daripada kolbun atau hati secara maknawi. Itu sesuatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk,
dan berkaitan dengan ruh manusia, ruh yang ada pada tubuh manusia, yang mana gunanya atau manfaatnya untuk memahami sesuatu, entah itu memahami ilmu atau yang lainnya. Definisi dari hati. Kemudian akal, kita tahu bahwasanya manusia juga diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah akal manusia itu ada di dalam hati ataukah ada di otak manusia? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun mayoritas para ulama dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga riwayat yang dari Imam Ahmad, bahwasanya akal manusia itu letaknya di hati manusia, jantung manusia, bukan di otak mereka. Dan ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, lahum kulubun la yafqahuna biha. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Bahwasanya manusia itu mereka punya hati, namun mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ilmu Allah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya akal manusia itu berada di hati mereka. Adapun pendapat yang lain, yaitu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat kebanyakan para dokter di zaman sekarang, bahwasanya akal manusia itu berada di otak mereka. Namun kalau dilihat dari dalil-dalil alasan yang dikemukakan oleh kedua pendapat ini, dalam kedua pendapat ini, maka pendapat yang pertama adalah pendapat yang kuat, bahwasanya akal manusia itu letaknya ada di dalam hati mereka. Sehingga kita melihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menerangkan tentang pentingnya hati dan pentingnya menjaga hati. Begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya antara hati dan otak manusia ini ada hubungan kerjasama yang sangat kuat, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim. Ya, meskipun akal manusia itu ada di hati mereka, tapi segala sesuatu yang datang kepada manusia itu pertama kali tangkap oleh otak mereka. Ya, otak yang pertama kali menangkap apa yang masuk, ya, berupa informasi atau ilmu, itu yang pertama kali menangkap atau bisa disebutkan otak kita ini sebagai alat penangkap, atau mungkin pemancar. Ya, dia menangkap kemudian disalurkan ke dalam hati. Ini hubungan hati dengan otak manusia. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hati ini sangat penting kita perhatikan, ya. Bahkan seharusnya perhatian kita terhadap hati kita harus melebihi perhatian kita kepada jasad kita, fisik kita. Ya, jadi kita sebagai manusia diberikan dua unsur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fisik, jasad, dan juga hati. Ya, atau mungkin yang disebut dengan rohani. Yang mana kedua-duanya ini butuh perhatian dari kita, butuh untuk kita jaga. Tidak boleh hanya memperhatikan salah satu dari keduanya. Namun kenyataannya kita lihat kebanyakan manusia di zaman sekarang ini lebih memperhatikan fisiknya daripada hatinya. Bahkan hatinya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Ketika fisiknya, bagian anggota tubuhnya ada yang sakit, segera berusaha untuk mencari obat, mencari kesembuhan. Tetapi sebaliknya ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hati kita itu sakit, hati kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, namun kita tidak peduli, kita biarkan. Kita tidak berusaha mencari kesembuhan, mencari obat untuk mengobati hati kita yang sedang sakit. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang kata hati ini. Ini menunjukkan bahwasanya hatinya sangat penting untuk kita jaga, untuk kita perhatikan. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang hati, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka tergetar. Ya, ketika dibaca ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tersentuh hati mereka. Berarti ini tandanya hatinya sehat, hatinya baik. Ketika ada orang beriman, orang Islam, ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalamullah, ya, hatinya meres, hatinya tersentuh. Berarti ini tandanya hatinya masih dalam kondisi baik. Sebaliknya, ketika kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, ketika mendengar Allah, mendengar ayat-ayat Allah, kalamullah dibacakan, hati kita biasa-biasa saja, tidak tersentuh. Nah, ini tanda bahwasanya hati kita ada masalah. Hati kita perlu perbaiki. Hati kita butuh obat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hati. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Allah menyebutkan hati di dalam Al-Quran atau qalbun, tujuannya supaya kita memperhatikan hati kita. Kita bisa tahu hati kita dalam kondisi baik atau tidak. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bisa memberikan manfaat, yaitu pada hari kiamat kelak. Harta yang kita miliki di dunia ini, begitu juga anak-anak kita, tidak bisa
memberikan kita manfaat sedikit pun, tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita, tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Ya, ini menunjukkan kepada kita supaya kita memperhatikan hati kita, menjaga hati kita. Kita jaga hati kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat semua orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan yang dilakukan selama di dunia. Kita datang berusaha jaga hati kita sehingga pada hari itu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maka orang yang datang pada Allah pada hari tersebut dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata qalbun atau hati. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah pun sangat banyak, yang mana semuanya sekali lagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuannya supaya kita memperhatikan, peduli dengan hati kita. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhalaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jadi dalam jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, sehat, maka seluruh anggota tubuh pun baik dan sehat. Namun sebaliknya, jikalau segumpal daging tersebut rusak, sakit, maka seluruh anggota tubuh pun akan rusak dan sakit. Ala wahia al-qalbu. Rasulullah, segumpal daging tersebut adalah hati. Tentunya Rasulullah bukan cuma sekedar memberikan kabar kepada kita terkait dengan hati ini, bahwasanya dalam tubuh kita ada segumpal daging yang punya pengaruh besar terhadap seluruh anggota tubuh. Namun yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dimaksud oleh Rasulullah dari hadis yang beliau ucapkan, berita yang beliau kabarkan, bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, anggota tubuh yang lainnya akan baik. Ketika rusak, anggota tubuh pun akan rusak, yaitu hati. Maksudnya supaya kita menjaga hati kita. Kita peduli dengan hati kita, kita rawat hati kita. Seperti kita merawat badan kita, fisik kita. Kita jaga hati kita supaya tetap baik. Seperti kita menjaga badan kita, fisik kita supaya tetap baik dan sehat. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dianjurkan di dalam Islam untuk memperhatikan, untuk peduli dengan hati.
Bahkan seperti yang sudah disampaikan, seharusnya peduli kita terhadap hati kita melebihi peduli kita kepada jasad kita. Karena seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau hati rusak, jasad juga rusak. Anggota tubuh yang lain ikut rusak. Sebaliknya kalau anggota tubuh saja yang rusak, yang sakit, ini tidak mempengaruhi hati. Tidak akan mempengaruhi hati. Oleh karena itu, sekali lagi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita peduli dengan hati kita jaga hati kita, melebihi pedulinya kita kepada anggota tubuh kita yang lainnya, kepada fisik kita, kepada raga kita. Jangan sampai kita melalaikan atau kita mengabaikan, membiarkan hati kita, padahal mungkin hati kita sedang sakit, sedang butuh obat. Ya, dan di antara tanda hati kita sedang bermasalah ketika kita sulit untuk beribadah. Ketika kita sulit misalnya baca Al-Quran, untuk sehari saja baca 1 lembar, ini rasanya berat sekali. Ya, untuk sehari dalam 24 jam, waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari 24 jam, untuk membaca 1 lembar dari Al-Quran, kita tidak sanggup, terasa berat, terasa sulit. Ini diantara tanda bahwasanya hati kita sedang tidak baik-baik saja. Karena sebenarnya kalau hati kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Seharusnya sehari kita baca 1 juz, 2 juz Al-Quran, ini tidak akan terasa berat. Akan terasa ringan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita misalnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, ketika tiba waktu sholat, kok berat, kok seperti paksa untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Ini juga tanda bahwasanya hati lagi tidak baik-baik saja, hati kita sedang bermasalah. Karena kalau hati yang sehat, sekali lagi, ketika hati itu sehat, seseorang ketika beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, semuanya terasa ringan, bahkan terasa nikmat. Ya. Bahkan terasa nikmat. Baca Al-Quran setiap hari, nikmat sekali. Sholat pun demikian. Semua ibadah yang dilakukan, semuanya terasa nikmat. Ini ketika hati kita dalam keadaan sehat. Maka ketika pada diri kita ada tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, berat dalam melakukan ibadah, kadang rasa malas, susah, nah ini berarti sebuah alarm, tanda hati kita butuh perhatian kita. Hati kita butuh untuk diobati. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi hadis saya bacakan 1 hadis saja, dan tentunya masih ada hadis-hadis yang lainnya yang di dalamnya disebutkan tentang hati, pentingnya kita menjaga hati atau anjuran kita peduli terhadap hati kita. Kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan hukum amalan hati. Ya, amalan hati ini juga ada hukumnya. Sebelum kita masuk kepada hukum amalan-amalan hati, terlebih dahulu kita perlu tahu tentang
bahasa ulama. Karena bahasanya ulama selain amalan hati, ada juga perkataan hati. Yang dalam bahasa Arab disebut aqwalul qalbi. Kalau aqwalul lisan, perkataan lisan, insya Allah kita semua tahu. Yaitu setiap kata yang terucap dari lisan itulah aqwalul lisan. Baik itu perkataan yang baik maupun yang buruk, yang keluar dari lisan itu disebut dengan aqwal al-lisan. Lalu apa yang dimaksud oleh para ulama dengan aqwalul qalb, perkataan hati? Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga murid beliau, murid terbaik beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, bahwasanya yang dimaksud dengan aqwalul al-qalbi, perkataan hati, yaitu al-i'tiqad wal iqrar, yaitu keyakinan dan ketetapan hati. Ya, keyakinan hati dan ketetapan hati, atau disebut juga yang dimaksud dengan aqwalul qalb, perkataan hati, yaitu al-aqaid, yaitu keyakinan-keyakinan akidah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan aqwalu al-qalbi, perkataan hati. Adapun af'al atau a'mal al-qalbi, maka ini banyak sekali, diantaranya niat, kemudian al-ikhlas, dan insya Allah akan kita bahas mungkin bukan pada pertemuan saat ini, pertemuan sekarang, mungkin di pertemuan yang berikutnya yang akan datang, kesempatan yang lain. Di antara amalan-amalan hati, niat, kemudian ikhlas, kemudian mahabbah, cinta, kemudian al-khauf, takut, ar-roja, harapan, dan yang lainnya. Ini yang disebut dengan amalan hati. Kemudian para jamaah rahimahullah, mungkin sisa 15 menit lagi, kita lanjut terkait yang tadi sudah disinggung, yaitu hukum amalan hati. Dan tentunya amalan hati ini punya kaitan, punya hubungan yang erat dengan perkataan hati yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu amalan hati ini dibangun di atas perkataan hati atau di atas keyakinan, di atas ikrar, ketetapan hati. Ketika keyakinan hati itu benar, maka akan melahirkan amalan-amalan hati yang benar pula. Ketika keyakinan hati itu menyimpang, keliru, maka ini juga akan melahirkan amalan-amalan hati yang menyimpang. Amalan-amalan hati yang keliru. Amalan-amalan hati yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan hati dan perkataan hati ini sangat kaitan erat, sangat berhubungan. Amalan hati ini akan terpengaruh oleh perkataan hati. Adapun dari sisi hukum, amalan-amalan hati ini sama seperti amalan-amalan anggota tubuh, amalan-amalan yang dilakukan oleh jasad kita, oleh tubuh kita. Seperti sholat misalnya, sholat ada hukumnya, ada yang wajib, sholat 5 waktu, ada yang
sunnah. Puasa pun demikian. Juga perbuatan atau amalan yang dilakukan anggota tubuh kita ada yang hukumnya haram dan juga ada yang hukumnya makruh. Ya, hukumnya haram misalnya seperti zina, minum khamar, makan daging babi, dan yang lainnya yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga yang makruh, misalnya seperti makan bawang atau makan makanan yang mengandung bau tidak enak, tidak sedap. Ya, ini diantara amalan-amalan anggota tubuh yang hukumnya makruh. Begitu juga amalan atau aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh ada yang hukumnya mubah, hukumnya boleh. Contohnya seperti apa? Tidur, makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, dan yang lainnya. Banyak aktivitas kegiatan yang kita lakukan hukumnya mubah. Maka amalan hati pun demikian. Amalan hati juga ada 5, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, dan yang kelima yaitu mubah. Mubah artinya boleh dilakukan. Boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Masih ada waktu ini? Masih cukup waktunya atau sudah? Rifki? Ya, masih Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masih ada ya? Masih Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Masih berapa menit lagi? 10 menit Ustaz, insyaallah. 10 menit, baik. Kita lanjutkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang hukumnya wajib dan hukumnya sunnah. Jadi ada amalan hati, satu amalan hati hukumnya bisa menjadi haram atau hukumnya bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi mubah. Contohnya misalnya niat. Ya, niat. Ketika seorang beribadah, dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu kewajiban. Ya. Ibadah yang dilakukan harus dilandasi di atas niat, harus dilakukan di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya wajib. Salat. Ketika salat wajib hukumnya kita ikhlas, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa, ibadah umroh, haji, tawaf, sa'i, ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah, infak. Ini wajib hukumnya dilakukan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan
niat itu menjadi mustahab atau menjadi sunnah, yaitu ketika kita melakukan amalan-amalan yang hukumnya secara syar'i adalah mubah. Makan misalnya, makan hukumnya adalah mubah, hukum asalnya. Namun disunahkan ketika seseorang makan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala agar makannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib. Kalau wajib berarti orang yang makan tidak niatnya bukan karena Allah, cuma makannya niatnya karena ingin kenyang, makannya niatnya karena untuk menghilangkan lapar saja, maka dia berdosa. Kalau dia tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau niat karena Allah ketika makan hukumnya wajib. Maka dia berdosa orang yang makan bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun hukumnya sunnah. Disunahkan kita ketika ingin makan kita niatkan karena Allah supaya fisik kita jadi kuat, tenaga kita kembali pulih, capek kita berkurang sehingga kita bisa kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang makan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka makannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula minum, tidur, istirahat, ya, dan aktivitas kita yang lainnya, kegiatan yang sehari-hari kita lakukan yang hukumnya mubah, disunah kita niatkan karena Allah supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak hal Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita. Allah menjadikannya sesuatu yang boleh untuk kita lakukan. Banyak sekali dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, hukumnya hanya boleh dilakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menutup ruang bagi kita, tidak menutup kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan, ya, niat di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita keluar rumah. Ya, kita niatkan karena Allah, kita amalkan adab-adab sunnah-sunnah keluar rumah supaya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat juga bisa menjadi haram. Kapan niat bisa menjadi haram? Ketika seseorang beribadah namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mendapatkan pujian manusia, maka niat seperti ini hukumnya haram. Dan ibadah yang dilakukan tidak dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sia-sia. Ya, ibadahnya sia-sia. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 golongan manusia yang pertama kali disidang pada hari kiamat
Disebutkan oleh Rasulullah 3 golongan manusia tersebut ya bukanlah mereka yang melakukan perbuatan maksiat ketika di dunia. Bukan ahli maksiat. Tapi 3 golongan tersebut mereka dari ahli ibadah. Orang-orang yang melakukan amal soleh. Ada yang berjihad sampai terbunuh. Kemudian ada yang menuntut ilmu. Lalu mengajarkan ilmunya. Dia juga membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang dilapang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak pelit, ya, hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketiga golongan ini setelah disidang oleh Allah, ketika disidang oleh Allah di hadapan Allah, mereka mengaku melakukan semua itu karena Allah, namun ternyata niat mereka bukan karena Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga ternyata niat mereka yang berjihad niatnya ingin dipuji sebagai seorang yang pemberani. Dan pujian tersebut sudah dia dapatkan. Orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, lalu dia mengajarkan ilmunya, dan juga dia membaca Al-Quran, ternyata juga melakukan itu dengan niat supaya dipuji juga. Supaya dipuji sebagai seseorang yang ahli ilmu, seorang yang berilmu, seorang yang berpendidikan, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Begitu juga yang ketiga, dia bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, namun niatnya juga ingin dipuji sebagai seorang yang dermawan. Dan dia sudah dipuji dengan pujian tersebut, dan balasannya bukannya surga yang didapatkan, justru malah dilempar ke dalam neraka. Wa iyazubillah. Maka niat di dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Hukumnya haram. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sepertinya waktunya sudah selesai, sudah habis. Insyaallah ada kesempatan di lain waktu kita akan masuk ke dalam pembahasan amalan-amalan apa saja amalan-amalan hati. Wallahu taala alam. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Al-Akh Rifki sebagai moderator pada kajian kita pada malam hari ini. Pada beliau, oleh tafadhal, silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Hasan atas materinya pada malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan faidah dan kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustadz izin ada paling tidak 2 pertanyaan Ustadz yang masuk. Izin kami bacakan Ustadz. Ya, tafadhal. Silakan. Yang pertama, bagaimana hati bisa tersentuh di saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, Ustaz, sementara kita tidak bisa mengerti artinya. Jadi tips bagaimana agar bisa tersentuh di saat membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran, sementara kita tidak bisa mengerti artinya, Ustaz. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, eh, bagaimana caranya menjaga hati agar tetap bersih ketika orang tua kita sendiri ada yang dalam keadaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sudah mengingatkan tetapi malah dimarahi. Ya, pertanyaan yang pertama, sebelumnya saya ucapkan jazakallah kepada saudara moderator Al-Akh Rifki dan juga kepada yang bertanya, kedua penanya ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana
agar hati kita tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Sementara kita tidak paham isinya, ya, tidak paham apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran. Apa tips yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita dengan belajar. Ya, kita belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Pertama kita lihat diri kita. Apakah kita sudah lancar baca Al-Quran? Apakah kita sudah bisa baca Al-Quran dengan bacaan yang benar? Ya, kita lihat. Kalau ternyata yang kita dapati dari diri kita, kita belum lancar membaca Al-Quran, atau belum bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka yang pertama kita lakukan yaitu kita berusaha belajar membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Kita berusaha untuk terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dan alhamdulillah di zaman sekarang tidak susah untuk kita menemukan terjemahannya. Ada yang berupa cetakan Al-Quran terjemahan, dan juga di zaman sekarang ada aplikasi Al-Quran disertai dengan terjemahannya. Nah, ketika kita sudah punya Al-Quran dan terjemahannya, ketika kita baca Al-Quran, kita berusaha juga untuk membaca terjemahannya. Ya, kita berusaha selain membaca Al-Quran itu sendiri, kita juga baca terjemahannya. Supaya kita paham. Ya, terkadang kita saja atau yang belajar bahasa Arab, dia belum tentu memahami semua ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dia masih butuh Al-Quran terjemah. Apalagi yang memang nggak paham atau belum sempat belajar bahasa Arab. Maka usahakan untuk membaca Al-Quran dan juga terjemahannya. Karena kalau kita sering baca, apalagi sampai khatam, baca Al-Quran beserta terjemahannya, ya kita lama-lama akan ingat ayat ini artinya ini. Contohnya sekarang misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang tahu apa artinya Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dia menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini mungkin karena kita sering dengar atau mungkin sering kita baca terjemahan. Maka ketika kita sering baca terjemahan dari Al-Quran, maka itu tatkala suatu saat kita mendengar Al-Quran, kita bisa langsung tahu maknanya. Dengan kita tahu maknanya, kita akan tersentuh ketika dibacakan ayat-ayat tersebut. Kita mulai dari surat-surat yang pendek, misalnya ya, dari juz 30 pendek baca, kemudian kita berusaha memahami artinya dengan baca terjemahannya. Kita mendengar bacaan-bacaan surat pendek, misalnya tentang surat yang berisi tentang azab, misalnya Iza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang hari kiamat, ya. Maka kita ketika tahu, kita pernah membaca terjemahannya, ketika dibaca kita teringat dengan maknanya. Dengan demikian kita akan tersentuh dengan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi intinya harus belajar. Ya, kita harus belajar. Bahkan jangankan kita yang bukan orang Arab. Orang Arab saja supaya mereka bisa tersentuh dengan Al-Quran, mereka juga perlu belajar. Perlu mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, tentunya dengan kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berikan pemahaman, ya bisa memahami Al-Quran. Dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Quran bisa menjadi penyejuk hati kita. Ya, karena ketika Al-Quran itu sudah menjadi penyejuk hati kita, tanpa kita tahu artinya, maknanya, ketika kita dengar bacaan ayat Al-Quran, maka kita akan tersentuh. Ketika kita dibacakan pada ayat Al-Quran nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tersentuh. Jadi itu kurang lebih, ya, wallahu alam, tips untuk kita bisa tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran. Dan kemudian juga biasakan untuk kita mendengarkan Al-Quran. Ya, biasakan ketika istirahat yang kita dengar adalah tilawah Al-Quran, murattal ya, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena kalau ketika hati kita juga sudah terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ini akan lebih mudah menyentuh hati kita ketika kita mendengar atau ketika kita membaca Al-Quran. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya hati kita tetap terjaga padahal orang tua, ya, kalau tidak salah tadi orang tua kita eh, masih perlu untuk didakwahi, apa tadi, gimana orang tuanya, Orang tua eh, tidak dalam keadaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam gitu, Ustaz. ya, orang tua mungkin amalannya Ya, belum tentu didakwai. belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya hati kita tidak tetap terjaga? Ya, yang pertama yaitu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar menghadapi orang tua. Dan jangan pernah berputus asa dan bosan untuk mengingatkan, untuk menyampaikan kepada orang tua tentang kebenaran amalan yang seharusnya dilakukan. Disampaikan, ketika ditolak sabar. Karena memang kita tidak punya hak memberikan hidayah kepada siapa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah, taufik kepada orang-orang terdekatnya, kepada pamannya. Tapi tugas kita, kewajiban kita menyampaikan yang benar yang kita ketahui. Kita sampaikan, tidak diterima kita bersabar. Dan terus istiqomah, berusaha untuk terus menyampaikan dan mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, introspeksi, koreksi diri. Jangan-jangan cara yang disampaikan, cara yang digunakan ketika menyampaikan, ini caranya kurang tepat, apalagi orang tua. Ya, apalagi itu orang tua, karena kebanyakan atau rata-rata orang tua itu ya susah menerima nasihat dari anaknya. Karena mereka merasa sebagai orang tua, masa ini apa namanya, masa dia sebagai orang tua dinasihati oleh anaknya. Itu rata-rata orang tua seperti itu. Sehingga perlu koreksi, perlu dilihat lagi cara menyampaikannya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan kita tetap berbuat baik di dalam hal-hal yang lain. Jaga birrul walidain, jaga berbakti kepada orang tua, ihsan, berbuat baik kepada
orang tua. Bahkan kalau bisa lebih sering berbuat baik kepada mereka. Karena pengalaman atau apa yang pernah saya dengar cerita dari teman-teman, ada yang orang tuanya akhirnya mau menerima, yaitu kalau anaknya setelah haji, ya dia semakin berbakti kepada orang tuanya. Semakin sering berbuat baik kepada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya melihat perilaku dan sikap anaknya yang semakin berbakti kepadanya, ya sering berbuat baik kepadanya, dengan demikian akhirnya orang tuanya tersentuh dan mau menerima apa yang disampaikan oleh anak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling penting tentunya, yaitu mendoakan. Ya, mendoakan mereka, apalagi orang tua kita. Mendoakan hidayah taufik kepada mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa di dalam sujud, ketika seseorang itu dalam keadaan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, berdoa minta hidayah, petunjuk kepada orang tua. Ya. Kemudian di waktu-waktu mustajab yang lainnya kita doakan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik, petunjuk kepada mereka. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sehingga hati kita tetap terjaga. Wallahu taala a'lam. Baik, hanya dua insya Allah